Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Tempat di mana kita mengulik misteri, menggali makna hidup, dan tentunya membahas hal-hal menarik yang mungkin belum kamu sadari. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi rezeki yang barokah dan hidup yang penuh keberuntungan. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak sih kamu merasa, kok hidup kamu sering dapat rezeki tiba-tiba? Dapat bantuan pas lagi butuh? Atau lolos dari bahaya tanpa alasan yang jelas? Mungkin, kamu punya weton yang diam-diam membawa keberuntungan luar biasa. Weton ini sering diremehkan, tapi justru mereka punya aura hoki yang luar biasa. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini tumbuh dengan cara like video ini, share ke teman dan keluarga yang mungkin punya weton yang sama. Subscribe biar gak ketinggalan video-video penuh insight lainnya. Dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang kita miliki. Bareng-bareng kita niatkan konten ini jadi sumber ilmu dan kebaikan. Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya menyimpan energi spiritual dan karakter tersembunyi. Tapi tahukah kamu, ada beberapa weton yang terlihat biasa saja, namun justru menyimpan kekuatan hoki yang luar biasa. Mereka bukan yang menonjol, bukan yang selalu jadi pusat perhatian, tapi hidupnya penuh kejutan manis dari semesta. Hari ini, kita akan bongkar 5 weton tersebut, lengkap dengan karakter, contoh nyata, dan cara memaksimalkan keberuntungan mereka lur. Weton ke-1, Senin Pon lur, si penjaga kesabaran yang penuh rezeki tak terduga. Kalau kamu lahir di hari Senin Pon, bisa jadi kamu tidak sadar kalau hidupmu dikelilingi oleh energi rezeki yang unik dan tidak biasa. Banyak orang Senin Pon hidupnya tampak sederhana, tidak banyak gaya, tapi secara mengejutkan, selalu saja ada jalan rezeki yang terbuka. Mungkin bukan dari usaha besar-besaran atau bisnis miliaran, tapi dari keberuntungan-keberuntungan kecil yang terus datang silih berganti. Mari kita lihat dulu secara spiritual. Senin punya nilai Neptu 4 dan Pon bernilai 7, sehingga totalnya adalah 11. Dalam budaya Jawa, angka 11 dikenal sebagai angka dualitas. Ada kekuatan besar tapi tersembunyi, ibarat air tenang yang menghanyutkan. Senin Pon adalah simbol dari mereka yang sabar, tidak banyak bicara, tapi rezekinya ngalir terus, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada satu cerita menarik dari seorang pemuda bernama Denny di Magelang. Ia lahir Senin Pon dan sejak kecil hidupnya biasa-biasa saja. Sekolah di kampung, kerja serabutan, bahkan sempat jadi pengangguran hampir 2 tahun. Tapi di tengah masa sulit, dia tiba-tiba diajak kerja oleh temannya di sebuah perusahaan pengiriman barang. Di sana, karirnya naik perlahan, bukan karena skill yang mentereng, tapi karena ia dikenal sangat jujur dan sabar. Lama-kelamaan, Denny dipercaya menjadi kepala cabang di daerahnya. Saat ditanya rahasianya, dia bilang, "Saya cuma tahan sabar, dan percaya aja kalau Tuhan pasti ngasih jalan." Hari itu dia menunjukkan catatan wetonnya, Senin Pon. Fenomena seperti ini sering terjadi pada orang Senin Pon. Mereka bukan tipe yang memaksa keadaan, tapi justru karena kesabaran dan keikhlasannya, alam semesta seperti berbalik membantu mereka. Saat orang lain panik karena gagal, Senin Pon diam-diam malah dapat tawaran lain. Saat orang lain sibuk cari peluang, Senin Pon justru dipanggil oleh peluang itu sendiri. Mereka memang cenderung tidak ambisius, tapi bukan karena malas. Mereka lebih suka mengalir, percaya bahwa apa yang menjadi haknya tidak akan tertukar. Orang Senin Pon punya kelebihan dalam hal menerima keadaan. Dan justru sikap pasrah itu yang membuka pintu-pintu keberuntungan. Selain itu, Senin Pon juga dikenal sangat menjaga hubungan dengan orang tua dan keluarga. Dan ini menjadi salah satu sumber kekuatan spiritual terbesar mereka. Banyak ahli kejawen percaya bahwa weton ini jika hidupnya penuh bakti kepada orang tua, maka rezekinya akan datang berlipat ganda. Bahkan ada istilah, Senin Pon yang nurut orang tua, makmur seumur hidup. Namun tentu saja, bukan berarti mereka tanpa tantangan. Justru tantangan orang Senin Pon ada dalam dirinya sendiri, keraguan dan rasa kurang percaya diri. Karena sering hidup dalam zona nyaman, mereka kadang takut untuk mencoba hal baru. Padahal potensi rezekinya akan semakin besar jika mereka berani sedikit keluar dari jalur rutinnya. Satu lagi kelebihan Senin Pon adalah, mereka punya energi ketenangan yang menular.
Di tempat kerja, mereka sering jadi penengah konflik. Di keluarga, mereka jadi penyejuk. Bahkan dalam hubungan percintaan, pasangan Senin Pon merasa selalu dimengerti, meskipun kadang Senin Pon tidak banyak bicara. Ini menjadi nilai plus yang tidak semua orang miliki. Ada juga kisah dari Bu Ira, seorang penjahit rumahan. Ia tidak pernah punya toko besar, tapi orderannya tidak pernah sepi. Bahkan saat pandemi, banyak pelanggan dari luar kota memesan jas dan kebaya padanya. Ketika ditanya kenapa, ia sendiri bingung. Mungkin karena saya nggak pernah menolak orang. Ya, saya bantu aja semampu saya. Dan ternyata, ia juga lahir di Senin Pon. Untuk kamu yang punya weton ini, berikut tips agar keberuntunganmu makin besar. 1. Jangan menolak tantangan baru. Kadang semesta memberikan berkah dalam bentuk tantangan. Jika kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan rezeki yang jauh lebih besar. 2. Tingkatkan kepercayaan dirimu. Jangan merasa dirimu kecil. Justru karena kamu berbeda, kamu punya cara sendiri untuk sukses. 3. Rawat relasi keluarga. Tetap dekat dengan orang tua dan keluarga. Doa mereka adalah pelindung utamamu. 4. Rajin bersyukur. Karena energi rezekimu makin kuat saat kamu banyak bersyukur. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, bandingkan dengan dirimu yang dulu. Jadi jangan heran, meskipun orang Senin Pon jarang kelihatan menonjol, hidup mereka seringkali lebih berkah. Mereka bukan bintang yang paling terang di langit, tapi mereka adalah cahaya rembulan yang tenang, menyejukkan, dan menyinari tanpa banyak suara. Weton kedua, Rabu Pahing Lur, karisma tersembunyi yang memikat keberuntungan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, tidak heboh, tidak mencari perhatian, tapi kehadirannya selalu terasa? Itulah ciri khas dari mereka yang lahir pada weton Rabu Pahing. Mereka bukan tipe yang agresif atau dominan, tapi justru karena karisma diam-diam inilah, mereka sering mendapatkan keberuntungan dari orang lain. Bukan karena meminta, tapi karena dipercaya. Dalam hitungan weton Jawa, Rabu memiliki neptu 7, sedangkan Pahing bernilai 9. Totalnya menjadi 16. Ini adalah salah satu kombinasi angka yang kuat dalam spiritualitas Jawa. Angka ini menunjukkan sosok yang punya daya magnet tinggi, bukan magnet fisik, tapi magnet kepercayaan dan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Orang Rabu Pahing punya aura yang mewah tapi sederhana. Mereka mungkin tidak memakai barang mahal, tidak bergelimang status sosial, tapi ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain ingin membantu, ingin dekat, dan ingin memberi peluang. Ini adalah jenis keberuntungan yang tidak bisa dibeli, kepercayaan orang lain. Ada kisah menarik dari seorang perempuan bernama Wunis yang lahir di Rabu Pahing. Ia hanyalah staf biasa di sebuah kantor swasta. Tidak punya koneksi, tidak juga memiliki pendidikan tinggi. Tapi suatu hari, direktur perusahaan melihat cara Wunis bekerja dan tanpa disangka, mengangkatnya jadi asisten pribadi. Alasannya sederhana, saya merasa nyaman dan percaya pada dia. Padahal sebelumnya, Wunis hanya mengurus data laporan. Dari sana, hidupnya berubah. Ia jadi dekat dengan banyak tokoh penting, gajinya meningkat, dan hidupnya jauh lebih mapan. Itulah kekuatan tersembunyi weton ini. Mereka bisa naik level tanpa perlu bersaing secara keras. Mereka naik karena kualitas dalam diam, loyalitas, kejujuran, dan kesungguhan. Rabu Pahing adalah tipe pekerja keras yang tidak suka pamer. Tapi justru itulah yang membuat mereka dipercaya. Selain itu, Rabu Pahing punya kemampuan alami untuk memahami orang lain. Mereka punya empati tinggi dan peka terhadap perasaan orang. Ini membuat mereka cocok menjadi mediator, konselor, atau pemimpin yang disukai. Banyak pemimpin sukses yang diam-diam lahir di weton ini, karena mereka bisa memimpin tanpa mengintimidasi, mereka memimpin dengan hati. Namun, keberuntungan Rabu Pahing juga datang dengan tantangan. Salah satunya adalah mereka sering dimanfaatkan oleh orang lain. Karena terlalu baik, terlalu bisa diandalkan, kadang mereka jadi tempat curhat, tempat numpang hidup, bahkan tempat menyalahkan. Ini membuat Rabu Pahing sering kelelahan secara emosional, tapi mereka jarang mengeluh. Sisi lain yang perlu diwaspadai dari Rabu Pahing adalah kecenderungan untuk menyimpan semua sendiri. Mereka jarang mengungkapkan perasaan. Ketika sedih, mereka diam. Ketika sakit hati,
mereka tetap tersenyum. Ini bagus untuk menjaga harmoni, tapi bisa berbahaya bagi kesehatan mental mereka sendiri. Untuk kamu yang lahir di Rabu Pahing, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar keberuntunganmu semakin maksimal. 1. Asah terus integritas. Karena kekuatanmu adalah kepercayaan, maka jaga kejujuran dan konsistensi. Jangan rusak kepercayaan hanya karena tergoda hal sesaat. 2. Tetapkan batasan. Kamu boleh baik, tapi jangan sampai dimanfaatkan. Belajar berkata, tidak, juga bagian dari merawat energi positifmu. 3. Ambil peluang. Jangan ragu untuk mengambil tawaran yang datang padamu. Rabu Pahing sering mendapat kesempatan emas, tapi kadang dilewatkan karena terlalu rendah hati. 4. Rawat kesehatan mental. Carilah waktu untuk dirimu sendiri. Luapkan perasaanmu, jangan disimpan terus-menerus. Hal unik lainnya, orang Rabu Pahing sering memiliki hubungan yang baik dengan anak kecil dan hewan. Ini menunjukkan bahwa energi mereka sangat bersih dan lembut, membuat makhluk-makhluk polos merasa aman di dekat mereka. Dalam budaya Jawa, ini disebut sebagai pembawa kesejukan rumah. Di balik semua itu, Rabu Pahing punya satu keberuntungan besar, ketulusan yang membuka pintu-pintu rezeki tak terduga. Mereka bisa tiba-tiba diajak bisnis oleh teman, ditawari proyek oleh kenalan lama, atau bahkan dilamar oleh pasangan mapan yang melihat potensi mereka. Semua karena satu hal, mereka tidak berpura-pura. Mereka menjadi diri sendiri dan hidup dengan niat baik. Jadi kalau kamu lahir di Rabu Pahing, jangan minder, jangan merasa biasa saja. Kamu adalah permata yang tertutup kain. Mungkin tidak terlihat langsung, tapi begitu disingkap, kilaunya bisa menerangi sekitar. Weton ketiga, Selasa Kliwon Lur si pendiam dengan insting keberuntungan tajam. Weton Selasa Kliwon sering dianggap sebagai pribadi yang tenang, bahkan cenderung pendiam. Mereka bukan tipe orang yang suka tampil di depan, bukan juga yang sering update atau cari pengakuan. Tapi justru dari ketenangan itulah, Selasa Kliwon menyimpan kekuatan spiritual dan keberuntungan yang tidak main-main. Secara hitungan Jawa, weton ini memiliki Neptu 13, gabungan dari angka Selasa, 3, dan Kliwon, 8. Dalam tradisi Jawa, angka 13 ini bukan angka sial seperti yang diakini banyak budaya barat. Justru dalam budaya spiritual Jawa, angka 13 bisa diartikan sebagai simbol keberanian melawan arus dan kekuatan untuk membuka jalan sendiri, meski sunyi dan sepi. Selasa Kliwon dikenal sebagai sosok yang punya ketajaman batin. Mereka punya intuisi tinggi, semacam indera keenam, yang membuat mereka bisa membaca situasi tanpa harus bicara banyak. Ketika orang lain sibuk membuat strategi panjang lebar, Selasa Kliwon justru sering membuat keputusan spontan yang tepat sasaran. Banyak yang bilang, keputusan mereka sering ajaib karena hasilnya selalu membawa kebaikan, bahkan ketika awalnya tampak ngawur. Contoh nyata datang dari cerita seorang pria bernama Pak Akip, penjual kopi di sebuah desa kecil di Blitar. Beliau lahir Selasa Kliwon. Awalnya, ia hanya berjualan keliling pakai sepeda tua. Tidak ada yang menyangka, dari jualan sederhana itu, Pak Akip bisa menyekolahkan ketiga anaknya sampai kuliah. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa tahun kemudian, ia membuka kedai kopi kecil di pinggir jalan utama. Tempat itu jadi hits karena suasananya nyaman dan kopinya khas. Saat ditanya resep suksesnya, Pak Akip hanya bilang, "Saya ikut kata hati." Kadang tidak masuk akal, tapi entah kenapa, selalu benar. Itulah kekuatan tersembunyi dari weton ini. Mereka bisa membaca peluang dari hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus menunggu. Hidup mereka seolah-olah berjalan dalam diam tapi penuh keajaiban. Namun, keberuntungan Selasa Kliwon ini tidak datang secara instan. Mereka harus melewati ujian hidup yang cukup berat di awal. Biasanya, masa kecil atau masa remaja mereka penuh dengan tantangan. Kondisi ekonomi sulit, tidak punya banyak teman, atau sering merasa kesepian. Tapi justru dari situ, Selasa Kliwon belajar untuk kuat, mandiri, dan sabar. Dan dari kesabaran itulah, pintu keberuntungan mulai terbuka perlahan-lahan. Hal menarik lainnya, Selasa Kliwon juga punya keberuntungan dalam hal spiritual. Mereka mudah terhubung dengan energi alam, sering mendapatkan mimpi yang seperti pertanda, atau merasa merinding saat berada di tempat tertentu,
seolah ada yang bicara kepada mereka. Banyak orang yang punya weton ini tanpa sadar menjadi penyembuh, penasihat, atau sekadar tempat curhat bagi orang-orang di sekitarnya. Energi mereka menenangkan dan menyejukkan. Meski begitu, ada satu kelemahan yang perlu diwaspadai, rasa tidak percaya diri. Karena sering merasa beda, banyak Selasa Kliwon yang menyimpan potensi besar tapi tidak berani tampil. Padahal justru saat mereka berani maju dan mengambil peran, keberuntungan mereka akan melesat jauh lebih tinggi. Untuk kamu yang lahir di weton ini, tips pentingnya adalah jangan terlalu lama ragu. Ikuti instingmu, tapi pastikan tetap diimbangi dengan ilmu dan pertimbangan matang. Jangan lupa juga untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, karena restu orang tua adalah bahan bakar utama keberuntungan Selasa Kliwon. Dan satu lagi, sering-seringlah bersedekah, sekecil apapun. Karena salah satu jalan cepat pembuka rezeki bagi weton ini adalah berbagi dalam diam. Weton keempat, Jumat Wage Lur Sikalem yang penuh perlindungan spiritual. Weton Jumat Wage termasuk salah satu weton yang seringkali dianggap biasa saja. Tidak banyak yang menyoroti weton ini sebagai bintang utama dalam hal karisma atau kekayaan mencolok. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Orang yang lahir di Jumat Wage memiliki aura perlindungan yang kuat, seolah-olah selalu dibentengi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dari sisi perhitungan Jawa, Jumat memiliki nilai Neptu 6 dan Wage bernilai 4, sehingga total Neptu weton ini adalah 10. Angka ini secara spiritual dianggap sebagai angka netral dan selaras. Sifatnya menyeimbangkan, tidak condong ke sisi ekstrim baik atau buruk. Ini membuat Jumat Wage menjadi sosok penenang di tengah keributan. Mereka punya energi yang sejuk, mampu meredakan suasana, dan sering dijadikan tempat bersandar oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi tahukah kamu, salah satu bentuk keberuntungan luar biasa dari Jumat Wage adalah mereka seringkali diselamatkan dari bahaya tanpa mereka sadari. Ada banyak cerita menarik dari pemilik weton ini. Salah satunya datang dari seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta bernama Bu Tatik. Ia pernah menceritakan bagaimana ia hampir saja menjadi korban tabrak lari. Tapi entah kenapa, di detik-detik terakhir, seseorang menariknya ke pinggir jalan. Saat ia menoleh, orang itu sudah tidak ada. Ia yakin ada yang menjaga. Setelah diperiksa oleh orang pintar, ternyata ia lahir di Jumat Wage. Katanya, ia termasuk orang yang punya pelindung gaib sejak kecil. Fenomena seperti ini bukan kebetulan belaka. Banyak orang Jumat Wage yang memiliki semacam radar tak terlihat. Mereka bisa merasakan energi negatif, tahu kapan harus menghindar, dan punya naluri untuk menjauh dari hal-hal yang membahayakan mereka. Bahkan dalam dunia kerja, mereka sering lolos dari konflik kantor, PHK, atau krisis finansial. Kalau ditanya, mereka pun bingung menjawab, ya mengalir aja, tahu-tahu selamat. Karakter khas Jumat Wage adalah tenang, sabar, dan sangat perhitungan. Mereka tidak suka gegabah dan cenderung tidak mudah terpancing emosi. Justru karena inilah, mereka sering dipercaya sebagai pengelola keuangan keluarga, konsultan spiritual, atau bahkan pendamai saat konflik terjadi. Dalam banyak budaya Jawa, orang dengan weton ini sering dianggap membawa ketenangan rumah jika dijadikan pasangan hidup. Namun, seperti semua weton, Jumat Wage juga punya tantangan. Keberuntungan mereka seringkali tidak langsung berbentuk materi, melainkan perlindungan, relasi, dan jalan hidup yang lapang. Karena itu, banyak dari mereka yang merasa nggak kaya-kaya amat. Padahal jika dihitung lebih dalam, mereka jarang benar-benar kekurangan. Justru disinilah pentingnya kesadaran spiritual. Mereka harus peka dan bersyukur atas bentuk keberuntungan yang mungkin tidak kelihatan secara kasat mata. Misalnya, kesehatan yang jarang terganggu, keluarga yang harmonis, atau lingkungan yang suportif. Itu semua adalah aset spiritual yang sangat tinggi nilainya. Ada juga kisah dari Pak Endro, seorang guru di desa kecil di Bojonegoro. Beliau selalu merasa hidupnya sederhana, tapi damai. Setiap kali ada masalah di sekolah, murid-murid justru datang ke beliau untuk bercerita. Bahkan kepala sekolah pun sering meminta pertimbangan darinya, padahal secara jabatan, ia tidak tinggi. Saat ditanya apa rahasianya, ia bilang, "Saya cuma berusaha hidup tenang, tidak menuntut banyak, dan percaya semua sudah diatur."
Itulah tipikal keberuntungan orang Jumat Wage. Mereka jarang menuntut dunia, tapi dunia seperti selalu memberikan ruang bagi mereka. Untuk kamu yang lahir di weton ini, ada beberapa tips untuk mengembangkan potensi keberuntunganmu. 1. Jangan terlalu pasif. Meskipun kamu sering merasa mengalir saja, kadang keberuntungan juga perlu dijemput. Beranilah mengambil keputusan penting ketika merasa waktunya tepat. 2. Jaga spiritualitasmu. Rutinlah berdoa, berzikir, atau melakukan kegiatan batin yang bisa memperkuat perlindunganmu. Karena kekuatanmu berasal dari dalam, bukan dari luar. 3. Bersedekahlah secara rutin. Karena energi positifmu akan makin besar jika kamu terus berbagi. Orang Jumat Wage diberkahi kemampuan menenangkan, dan ketika ketenangan itu dibagikan kepada orang lain, berkahnya akan berlipat ganda. 4. Pelihara relasi baik. Salah satu bentuk keberuntunganmu datang dari orang-orang yang percaya padamu. Maka, rawatlah hubungan itu dengan ketulusan. Dan yang paling penting, jangan pernah remehkan dirimu sendiri. Mungkin kamu bukan si paling kaya atau paling populer, tapi kamu adalah si paling dilindungi. Dan kadang, itu jauh lebih berharga dari apapun. Weton kelima, Sabtu Legi Lur si tangguh yang umurnya panjang dan diberkahi jalan hidup lapang. Weton Sabtu Legi kerap dianggap biasa-biasa saja oleh banyak orang. Tidak terlalu mencolok, tidak punya banyak drama, hidupnya cenderung tenang dan stabil. Tapi justru disitulah kekuatannya tersembunyi. Orang yang lahir di Sabtu Legi punya keberuntungan luar biasa yang seringkali baru disadari seiring bertambahnya usia. Umur panjang, kesehatan yang baik, dan jalan hidup yang selalu diberi solusi di saat genting. Sabtu memiliki neptu 9, dan Legi bernilai 5, sehingga total neptu weton ini adalah 14. Dalam ilmu kejawen, angka ini dianggap sebagai simbol keteguhan dan daya tahan hidup. Sabtu Legi termasuk golongan orang-orang yang tangguh menghadapi badai, tidak mudah tumbang oleh tekanan hidup, dan selalu bisa bangkit meskipun berkali-kali jatuh. Keberuntungan Sabtu Legi seringkali tidak langsung dalam bentuk materi. Tapi mereka diberkahi dengan fisik yang kuat, ketahanan mental tinggi, dan kemampuan bertahan dalam kondisi sulit. Misalnya, saat orang lain gampang sakit karena tekanan, Sabtu Legi tetap tegak berdiri. Saat orang lain menyerah karena kegagalan, mereka justru menemukan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Ada satu kisah dari seorang bapak di Solo bernama Pak Darmali. Beliau hidup sederhana, hanya bekerja sebagai tukang kayu. Tapi yang luar biasa, di usianya yang ke-83 tahun, beliau masih sehat, masih bekerja, dan masih kuat mengangkat beban. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan bilang, "Saya sabar, tidak pernah ngoyo, dan tidak banyak iri sama hidup orang lain." Dan ternyata, beliau lahir di weton Sabtu Legi. Sabtu Legi juga terkenal dengan kesetiaannya. Mereka adalah tipe orang yang setia kawan, setia pada pasangan, dan setia pada jalan hidup yang diakini benar. Dalam pekerjaan, mereka bisa bertahan bertahun-tahun di satu tempat karena loyalitas dan ketekunannya. Dan dari sanalah, keberuntungan mereka mengalir, bukan dari berpindah-pindah, tapi dari konsistensi. Namun, mereka juga perlu berhati-hati. Karena terlalu kuat, mereka sering lupa untuk istirahat. Karena terlalu sabar, kadang mereka menahan terlalu banyak beban sendiri. Maka penting bagi Sabtu Legi untuk menjaga keseimbangan. Tahu kapan harus melangkah, dan tahu kapan harus berhenti sejenak. Nah, kalau kamu termasuk salah satu dari weton ini, bersyukurlah. Tapi ingat, keberuntungan akan hilang kalau tidak dijaga dengan niat baik, rasa syukur, doa dan sedekah. Dan jangan lupa, energi spiritual juga butuh dijaga lewat kebersihan hati dan hubungan baik dengan sesama. Jadi dulurku, jangan pernah remehkan siapapun, bahkan dirimu sendiri. Bisa jadi, kamu adalah pemilik weton yang luar biasa. Dan ingat, keberuntungan bukan sekadar angka atau tanggal lahir, tapi bagaimana kita menyikapi hidup dengan hati yang bersih, pikiran positif, dan niat yang tulus. Keberuntungan adalah hadiah dari Tuhan, dan setiap dari kita punya bagian masing-masing. Tinggal mau memaksimalkan atau tidak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga salah satu dari weton ini. Tulis di komentar, kamu weton apa?
dan pengalaman keberuntungan apa yang pernah kamu alami? Jangan lupa, klik tombol like dan subscribe karena masih banyak rahasia kehidupan lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.